Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Baik, yang kami hormati Bapak Joko Nugroho MPSI, psikolog, selaku pengampu mata kuliah psikologi perkembangan dan psikologi kepribadian. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan konsep kepribadian Marxian, psikoanalisis sosial, dan psikiatri interpersonal. Baik, sebelumnya mohon maaf, nama saya Ahmad Faiz Abdul Salam. Kemudian saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh keempat teman saya. Yang pertama yaitu ada Ikrimah Sanubari, kemudian ada Christian Meidi, kemudian ada Lilis Zakiatus Solihah, dan yang terakhir ada Abdullah Ahmad Wafi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presentator pertama, yaitu Ikrimah Sanubari. Oke, terima kasih Mas Faiz yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi. Teman-teman, saya mau nanya deh ke teman-teman. Pernah gak sih kita tuh ngerasa bahwa dalam hidup kita tuh garing? Dalam hidup kita tuh membosankan sekali gitu. Ya, pernah gak sih kita tuh ngerasa bahwa kita tuh kayak nggak punya tujuan hidup gitu? Yang akibatnya adalah kita tuh malas untuk menjalani hidup ini. Yang akhirnya tuh kita tuh kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Ya, dan juga akibatnya adalah apa? Kita tuh kayak nggak punya gairah hidup. Ya, akhirnya apa? Kita tuh pelin-pelan, nggak konsisten. Kadang kita marah, kadang kita senang. Dan akibatnya adalah apa? Kita nggak peduli lagi apa yang terjadi sama masyarakat di sekitar kita. Nah, keresahan-keresahan tadi itu sudah pernah dibahas oleh salah satu tokoh dari Jerman, yaitu namanya adalah Erich Fromm. Nah, Erich Fromm ini adalah salah satu tokoh psikologi yang beraliran humanistik. Maksudnya apa? Nah, aliran humanistik itu adalah salah satu aliran yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki, yang dipunyai oleh seseorang, ya, agar seseorang itu terus berkembang. Nah, teorinya si Erich Fromm ini banyak dipengaruhi oleh teori psikoanalisisnya si Sigmund Freud dan juga humanistiknya si Karl Marx, ya. Banyak dipengaruhi oleh kedua tokoh tersebut, ya. Dan dalam teorinya si Erich Fromm itu menekankan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya. Karena kalau nggak terpenuhi, maka manusia itu akan mengalami yang namanya neurotik atau sakit mental, ya. Dan juga bukan hanya terpenuhi, tapi harus terpenuhi dengan cara yang positif, ya. Karena bisa terpenuhi, namun dengan cara yang negatif. Nah, 5 kebutuhan itu apa aja? Yang pertama adalah relatedness, ya, bisa teman-teman lihat nih di gambar ini, ya. Yang kedua adalah kebutuhan transcendence. Yang ketiga adalah kebutuhan rootedness. Yang keempat adalah kebutuhan sense of identity. Dan yang kelima adalah kebutuhan frame of orientation. Kita akan bahas secara singkat satu-satu dari poinnya, karena keterbatasan waktu. Nah, yang pertama adalah relatedness. Artinya gini, kata si Fromm, manusia itu butuh untuk terhubung, terjalin dengan manusia lainnya. Ya, kenapa? Supaya dalam hidup seorang manusia itu nggak garing. Manusia itu punya tujuan hidup gitu. Nah, artinya dia harus selalu terhubung dengan orang lain. Oke? Nah, supaya terhubung dengan orang lain, maka kita harus mencapai hubungan itu dengan cara yang positif. Kenapa? Karena bisa juga mencapai hubungan tersebut dengan cara yang negatif. Ya, cara negatif ada dua, yaitu submissive atau power. Submissive itu artinya kita tuh selalu ketergantungan sama orang lain. Artinya kita nggak punya keinginan, ya. Kita tuh nggak bisa berekspresi, ya. Kenapa? Karena kita tergantung dengan kelompok kita, dengan orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah power. Ya, power itu adalah kita itu pengen mendominasi orang lain. Kita tuh selalu apa? Nggak bisa mentolerir apa yang ada dalam pikiran orang lain gitu. Kita tuh cuma setuju sama orang yang setuju sama kita. Artinya kita tuh pengen mengendalikan orang gitu. Ya, artinya kedua tadi submissive dan juga power itu kita terhubung dengan orang lain, tapi ya itu adalah negatif. Oke? Dan dari situ bisa menimbulkan, kata Fromm itu, neurotik. Nah, lalu cara yang positifnya adalah kita bisa terhubung dengan orang lain dengan cara apa? Dengan cara cinta, love, ya. Makanya salah satu karya beliau itu adalah The Art of Love. Itu adalah seni mencintai, ya. Kita tidak bahas di sini bukunya karena panjang lagi, ya. Tapi intinya adalah kita itu pengen terhubung dengan orang lain, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri dan kita tidak ingin apa? Mengubah apa yang orang lain percayai gitu. Nah, seperti itulah. Nah, kita artinya memiliki love dalam diri kita. Ketika kita memiliki love
dalam diri kita, artinya kita terhubung dengan orang lain secara positif. Yang kedua adalah transcendence, ya. Artinya kebutuhan manusia untuk mengetahui tujuan hidup seorang manusia. Nah, kata si Fromm, kita tuh manusia, hidup dan mati itu kita nggak bisa milih. Artinya apa? Nggak disengaja. Nah, karena hidup ini kan nggak disengaja, artinya kita tuh nggak bisa milih. Kita mau hidup ataupun mati, maka kita perlu untuk menikmati atau memanfaatkan waktu yang sedikit ini, waktu yang singkat ini. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Nah, untuk bisa mencapai kebutuhan ini juga bisa dicapai dengan dua cara, yang negatif sama positif. Yang negatifnya apa? Dengan menghancurkan, dengan deathstroke, ya. Artinya apa? Ya, kita tuh kebutuhannya terpenuhi, ya. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk tujuan, ya. Seperti misalkan teroris nih. Teroris itu kan dia punya tujuan apa? Dia punya keinginan kan? Dia punya tujuan, nggak sekedar ngancurin aja gitu. Ya, tetapi caranya dia salah, menghancurkan mimpi orang lain, menghancurkan hidup orang lain. Ya, lalu yang kedua adalah dengan meng-create, dengan membuat sesuatu, ya, yang bermanfaat buat dia sendiri dan juga orang lain. Entah itu dari karya, seni, atau mungkin bisnis yang itu bisa bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan untuk rootedness. Artinya manusia itu butuh untuk mengetahui asal usulnya dia dari mana, ya, supaya dia tuh nyaman untuk tinggal di dunia ini. Nah, kata si Fromm tuh, ya, kata si Fromm nih ya, jadi dia tuh manusia itu, ya, semakin lama, semakin berevolusi, manusia itu semakin terisolasi dalam hidupnya. Artinya semakin dia terpisah dari hidupnya itu sendiri, ya. Sehingga manusia itu butuh untuk menemukan, untuk mencari, ya, sesuatu yang bisa membuat dia nyaman sebagaimana dia tinggal di rumah. Nah, untuk bisa mencapai kebutuhan ini sama juga ada dua caranya, negatif sama positif. Yang negatifnya itu adalah yang pertama, dia tuh selalu menggantungkan diri pada orang lain. Artinya apa? Dia selalu dimanja, dia selalu kayak ya udahlah, selalu ngandelin orang lain gitu. Misalkan seorang anak yang terlalu mengandalkan kepada orang tuanya. Nah, dia benar-benar memang dimanja gitu. Nggak punya kemandirian. Nah, ini adalah cara yang negatif. Cara yang positifnya adalah melalui kemandirian tentu saja. Ya, atau dalam teorinya Erich Fromm adalah wellness. Ya, yaitu kita ngerasa bahwa kita tuh udah punya kemampuan yang cukup ya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini, dan kita bisa melakukan apapun secara sendiri gitu. Artinya mandiri. Nah, yang keempat adalah sense of identity. Artinya kita tuh memiliki, ya, seorang manusia itu butuh untuk memiliki rasa kebutuhan, ya, bahwa dirinya sendiri tuh bagian terpisah dari kelompoknya. Artinya ini lo gue gitu, ya. Ini lo gue. Kenapa? Supaya manusia tuh nggak selalu ngerasa bahwa oh, saya bagian dari ini, saya bagian dari ini. Enggak, tapi manusia itu butuh untuk menjadi dirinya sendiri. Be yourself gitu. Ya, bangga dengan apa yang menjadi dirinya. Ya, tidak selalu dengan saya nggak pede sama diri saya, ya. Saya bagian dari ini, saya bagian dari ini. Nah, kenapa? Kita butuh untuk mengetahui apa yang mengetahui identitas diri kita. Ya, penting supaya kita tidak terombang-ambing dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ya, lalu yang kelima adalah frame of orientation. Itu adalah kita tuh dalam hidup, ya, kata si Fromm, manusia itu punya kebutuhan dalam hidup untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, sama juga untuk bisa mencapai kebutuhan ini, itu bisa dicapai dengan dua cara. Yang pertama adalah tujuan yang nggak jelas atau irrational goals. Ya, artinya misalkan kita pengen sesuatu nih, ya, kita punya impian untuk menjadi orang kaya misalkan. Tapi nggak jelas kayanya yang kayak gimana. Kapan kita bisa mencapai kaya yang kita impikan gitu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan tujuan yang jelas atau rational goals. Tujuan yang jelas. Nah, misalkan kita katakanlah tadi mau jadi orang kaya nih. Nah, kaya dalam definisi kita tuh kayak yang kayak gimana? Misalkan punya duit sekian, punya duit sekian. Nah, untuk mencapai duit sekian, maka langkah apa nih yang harus kita tuju? Di setiap tahunnya, di setiap bulannya, di setiap harinya. Nah, itu kan jelas tuh tujuannya. Nah, manusia butuh untuk memiliki kebutuhan hidup yang jelas, ya, supaya dalam hidupnya itu nggak garing. Nah, 5 kebutuhan tadi, ya, itu harus dimiliki oleh manusia. Karena kalau misalkan tidak dimiliki, maka manusia itu akan mengalami yang namanya neurotik. Nah, solusinya adalah supaya kita bisa mencapai kebutuhan 5 kebutuhan ini adalah salah satunya adalah kita dengan mengenal diri kita. Ya, kita tahu bagaimana diri kita bekerja.
Ya, kita tahu nih kapan kita harus melakukan ini, kapan kita tidak melakukan ini. Ya, dengan kita mengenal diri kita sendiri lebih dalam, maka kita itu bisa nantinya mengambil keputusan-keputusan yang bijak dalam hidup kita. Nggak salah ngambil keputusan. Ya, nah itu adalah 5 kebutuhan yang dalam teorinya Erich Fromm ya sangat ditekankan, sehingga kalau kebutuhan ini tercapai, maka kita akan menjadi manusia yang sehat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya oper kepada teman saya yang akan melanjutkan teori selanjutnya, yaitu kepada Abdullah Bawafi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Faiz yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang materi psikoanalisis sosial menurut Karen Horney. Jadi Karen Horney ini mengeluarkan teori berdasarkan masalah masa kecilnya dia. Jadi dia semasa kecilnya sering dihinakan oleh ayahnya. Dia sedikit banyak dia sangat membenci ayahnya. Tapi Karen Horney ini sangat disayang oleh ibunya. Nah, dari kedua orang tua ini kan gak seimbang. Dari situlah Karen Horney mengeluarkan teori. Beliau menyatakan bahwa kekerasan orang tua terhadap anak atau perilaku orang tua yang diperlihatkan kepada anak itu niscaya akan mempengaruhi kepribadian seorang anak di masa yang akan datang. Nah, di sini Horney ini menolak fokus biologis Freud, menekankan bahwa hubungan sosial masa kecil itu membentuk kepribadian dan bisa menimbulkan neurosis. Yang pertama ada menolak biologis. Jadi karena Horney ini menolak biologis, yang kata Freud itu bahwa kepribadian fokus pada biologis. Gangguan kepribadian berasal dari hubungan yang tidak sehat, bukan karena dorongan insting. Tuh, jadi kan kalau Freud itu kan menyebutkan 3 macam, ada id, ada ego, superego. Nah, dia menyatakan bahwa kepribadian orang tuh dari situ. Tapi karena kata Karen Horney ini nggak sepenuhnya benar. Dia bilang yang lebih penting justru hubungan sosial dan kasih sayang dari orang lain, terutama di masa kecil. Kalau hubungan yang nggak sehat, misalnya anaknya kurang disayang, sering dimarahi, sering diabaikan, nah maka bisa muncul kecemasan dan gangguan kepribadian kepada anak bukan karena insting biologisnya gitu. Terus selanjutnya ada kecemasan dasar, basic anxiety. Muncul dari kurangnya rasa aman dan kasih sayang di masa kanak-kanak. Nah, ini artinya jika anak tumbuh tanpa ada rasa aman, kurang disayangi sama orang tua atau orang sekelilingnya, dia akan merasa cemas, dia nggak berharga, dia takut ditolak dengan orang lain. Kecemasan inilah yang nanti bisa membentuk kepribadian neurotik saat dewasa seorang anak. Misalnya, anak tuh selalu ingin disukai sama orang. Karena kenapa? Yaitu anak jarang penuh perhatian dari orang tuanya, nggak ada rasa kasih sayang dari orang tuanya, jadi merasa dia pengen disukai sama orang lain gitu. Atau juga anak bisa merasakan takut sendirian, anak jadi takut sendirian karena nggak ada tempat cerita, misalnya nggak ada tempat rasa aman gitu. Atau juga dia bisa mengandalkan orang lain terus. Nah, ini kecemasan dasar akibat masa lalu yang kurang menyenangkan. Selanjutnya ada konflik Horney. Nah, di sini di dalam Horney ini ada satu hal yang kemudian hal ini bisa mengawali semua kecemasan yang ada dalam kepribadian seorang manusia. Namanya basic hostility atau bisa disebut permusuhan dasar. Permusuhan dasar ini muncul karena apa? Karena anak tidak diperlakukan, karena anak diberi perlakuan yang tidak menyenangkan di masa kecilnya, seperti dihina, diabaikan, kurang perhatian, kurang rasa aman, nggak ada tempat cerita. Dan dia juga tidak, orang tua ini nggak bisa memberi rasa aman yang cukup buat anak mereka, sehingga basic hostility itulah yang muncul ke permukaan dan akan mempengaruhi kepribadian anak di masa yang akan datang. Kemudian dari basic hostility itu akan muncul namanya basic anxiety, kecemasan dasar. Nah, ini akan berkembang menjadi basic anxiety karena seorang anak merasa nggak mungkin melawan orang tuanya, nggak mungkin dia melawan orang tuanya, padahal dia merasa memiliki
permusuhan dasar yang kuat terhadap orang tuanya. Nah, ini maka dia akan merasa cemas. Nanti menimbulkan di dalam dirinya, apakah orang tua saya nggak bisa memberi rasa aman gitu misalnya. Atau dia juga bisa bertanya, apakah orang tua bisa memberikan kasih sayang, cinta kasih yang cukup agar si anak ini merasa aman gitu. Nah, ketika basic anxiety itu muncul, nah, dia akan keluar dari lingkungan orang tuanya, dia akan bertemu dengan orang-orang lain, bahkan pihak otoritas yang juga memberi ketidaknyamanan atau malah memberi kekerasan sehingga dia merasa semakin cemas. Udah dari lingkungan orang tuanya dia bikin cemas, dia keluar tambah cemas lagi. Itu. Nah, dari kecemasan ini dia akan terus berulang sehingga akan mempunyai 10 kebutuhan neurotik. 10 kebutuhan neurotik. Nah, ini bisa disebut cemas. Tuh, jadi ada tingkatan cemas, ada worry itu kecemasan ringan. Anxiety itu kecemasan tengah, sedang, dan paling parahnya itu neurotic anxiety, itu udah paling parah. Nah, dari 10 kebutuhan ini disimpulkan ketika seseorang menghadapkan neurotik ini, dia membutuhkan 3 macam kebutuhan neurotik. Agar apa? Ketika dia melakukan 3 ini, diri dia merasa aman di dunia. Dia ada rasa tempat kasih sayang, cinta, tempat rasa aman. Nah, itu dia akan memiliki 3 kebutuhan itu. Nanti itu penjelasan akan selanjutnya. Terus selanjutnya ada konflik interpersonal, konflik antara kebutuhan akan rasa aman dan kebebasan pribadi dalam hubungan sosial. Kayak misalnya anak pengen bebas dari orang tua, tapi dia juga nggak mau ada tekanan sosial dari orang tuanya. Nah, itulah membuat anak jadi dia takut bertemu orang karena masalah lihat ke belakangnya, lihat ke orang tuanya gitu. Selanjutnya ini ada konflik antara rasa aman dan kebebasan mendorong individu mengadopsi 3 pola perilaku utama. Tuh ada 3 nih yang saya sebutkan tadi. Ketika seseorang menghadapkan kecemasan, dia akan membutuhi 3 kebutuhan neurotik ini. Pertama, ketika kecemasan datang pada dirinya, dia jadi bergantung pada orang lain. Gitu. Dia bergantung kepada orang lain. Dia artinya moving toward people. Tuh, dia mencari kasih sayang dan penerimaan berlebih. Itu ketika anaknya di masa kecil kurang rasa aman, terutama dalam kasus misalnya seorang anak perempuan di masa kecilnya kurang rasa aman, perhatian, tempat nyaman, tempat cerita. Jadi dalam anak perempuan itu ada rasa kosong yang kemudian ketika dia menemukan laki-laki yang menurut dia laki-laki itu tempat rasa aman dia, paling sayang sama dia, perhatian, justru dia jadi bergantung pada orang lain. Nah, akibatnya apa itu? Ya itu, dia jadi bergantung pada orang lain sebab apa? Dia masa anak-anaknya kurang rasa kasih sayang, dicuekin mulu gitu, kurangnya perhatian, diabaikan, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itu dia jadi memiliki kebutuhan yang namanya bergantung pada orang lain atau moving toward people. Selanjutnya ada moving against people atau bisa disebut melawan orang lain. Ketika dia menghadapi kecemasan, dia langsung memiliki kebutuhan itu dengan cara melawan orang, bersikap agresif dan dominan. Misalnya dia menyerang orang lain, dia serang gitu, dia pukul orang lain agar kecemasan itu hilang pada dirinya gitu. Terus selanjutnya ada moving away from people, dia menjauh dari orang lain. Dia menjauh dari orang lain sehingga si anak ini nggak berpikiran lagi bahwa dunia ini tidak aman gitu. Jadi dia mikir dunia ini udah aman ketika dia menjauhi dari orang-orang lain. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang psikiatri interpersonal dari Harris Tuck Sullivan. Harris Tuck Sullivan merupakan orang pertama dari kelahiran Amerika yang mengembangkan teori tentang kepribadian, yang mana menurutnya kepribadian manusia itu terbentuk oleh hubungan sosial yang berulang. Jadi, Sullivan menolak pandangan yang menyatakan bahwa
kepribadian itu berasal dari dorongan dari dalam sendiri, seperti pandangannya psikoanalisis klasik. Sebaliknya, Sullivan ini menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana pada dasarnya manusia itu makhluk yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Bahkan, Sullivan pun menyatakan bahwa ketika kita sedang sendirian pun, orang lain itu bisa muncul dalam pikiran, bisa muncul dalam perasaan, atau bahkan bisa muncul dalam fantasinya. Nah, dalam teori ini sangat menekankan bahwa kepribadian manusia tidak bisa dipisahkan dari hubungan sosial. Jadi, Sullivan punya pandangan yang beda dari tokoh-tokoh klasik lainnya, seperti kayak Freud. Kalau Freud fokus ke dalam konflik dalam diri, kayak id, ego, atau super ego. Nah, Sullivan justru bilang bahwa kepribadian itu nggak bisa dipisahkan dari hubungan sosial. Yang mana artinya kita nggak bisa memahami seseorang hanya dari dalam dirinya aja gitu. Kita itu harus lihat bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena itulah yang membentuk kepribadiannya. Oke, lalu kemudian Sullivan membagi struktur kepribadian menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme itu adalah semacam pola perilaku yang berulang atau pola yang khas, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Misalnya kayak gini, mungkin seseorang punya pola tersendiri ya untuk selalu mencari cara untuk mencari perhatian misalnya, atau cara untuk menghindari konflik, atau bahkan cara untuk ingin menenangkan orang lain. Nah, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda tentunya kan, dan caranya itu pasti khas dan berulang gitu. Jadi dinamisme menunjukkan bagaimana kebutuhan dan dorongan seseorang bisa diekspresikan dalam interaksi dengan orang lain. Kemudian ada sistem self. Sistem self adalah mekanisme pertahanan diri yang digunakan seseorang untuk mengurangi rasa kecemasan. Nah, ketika seseorang merasa tidak aman, atau takut ditolak, atau perasaan-perasaan cemas, nah, yang bekerja untuk melindungi perasaan tersebut itu adalah namanya sistem self. Dengan cara misalnya menghindar, atau menyesuaikan diri, atau bahkan berbohong gitu agar bisa diterima. Misalnya kan kalau anak itu suka dimarahi gitu, kita suka ngelihat anak kecil ketika dimarahi dia pura-pura nggak mendengar gitu karena nggak mau dimarahi. Ataupun anak-anak muda gitu yang usianya udah 20 tahun, ketika lebaran kan pasti banyak ditanya kapan punya istri, kapan nikah, kapan ini. Nah, biasanya itu cara kita untuk menghindari konflik atau pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh kita biasanya cuek gitu kan terhadap lingkungan karena terlalu banyak tekanan. Nah, itu adalah sistem self gitu kan, yang melindungi perasaan tersebut itu. Nah, jadi singkatnya sistem self ini berfungsi untuk menjaga kestabilan emosi dan rasa aman dalam hubungan sosial. Kemudian ada personifikasi. Personifikasi ini adalah gambaran tentang diri sendiri atau orang lain yang terbentuk dari pengalaman interpersonal. Contohnya seorang bayi ketika sering dipeluk oleh ibunya, bayi itu akan membentuk personifikasi bahwa ibunya baik. Tapi sebaliknya, ketika baik yang sering dimarahi gitu, sering diomelin, itu justru akan kebalikannya, akan membentuk personifikasi bahwa ibu itu buruk. Nah, jadi personifikasi ini berperan dalam menentukan cara seseorang memandang dunia sosialnya. Kemudian ada proses kognitif. Proses kognitif ini adalah cara berpikir dan memahami dunia. Nah, ini tuh mencakup bagaimana seseorang bisa memaknai pengalamannya, bisa menafsirkan perilaku orang lain, dan membentuk keyakinan tentang hubungan sosial. Dan dalam proses kognitif ini, Sullivan membagi cara berpikir manusia itu menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah prototaksis, yaitu pengalaman acak tanpa urutan logis, seperti pada bayi gitu ya. Contohnya bayi itu suka nangis, sering banget nangis tapi nggak tahu kenapa alasannya gitu. Bisa jadi karena hanya rasa nyaman atau kayak lapar, tiba-tiba aja nangis gitu kan. Itu contoh prototaksis ya, pengalaman acak tanpa urutan logis karena bayi belum punya pikiran yang logis. Kemudian ada prataksis, di mana asosiasi pengalaman berdasarkan kesamaan meski tidak logis. Ya, contohnya anak kecil ketika diberi apel itu dia akan menolak karena pernah lidahnya gigit saat makan apel gitu kan ya. Itu tuh disebutnya adalah tentang parataksis, bukan prataksis, maaf ya, parataksis. Kemudian ada sintaksis, yaitu berpikir logis dan komunikatif.
Nah, contohnya itu kalau pada anak itu dia mulai bisa bilang saya lapar, dan dia mulai tahu dan memahami makna dari arti kata lapar gitu. Bahwa lapar itu punya makna sosial, artinya dia butuh makan kayak gitu. Nah, dari keempat struktur ini menunjukkan bahwa kepribadian itu bukanlah sesuatu yang lahir begitu aja ya dari dalam diri sendiri, tapi melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks dan berulang. Dari semua struktur kepribadian ini tuh contohnya kayak gini. Seorang anak yang terlihat selalu menghindar saat diajak bicara oleh guru gitu kan ya. Mungkin anak itu bukan karena memang pendiam gitu sejak lahir, enggak, tapi bisa aja karena dia itu pernah mengalami interaksi yang membuatnya merasa tidak aman gitu. Seperti contohnya tuh anak itu pernah dimarahi di depan kelas, atau dibandingkan secara negatif kepada teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah, pengalaman itu tuh membentuk personifikasi negatif terhadap figur seorang guru gitu. Mau itu gurunya baru ketemu gitu, karena dia pindah sekolah, atau guru yang lama, dia akan anak tersebut itu mulai mengasosiasikan atau menyamaratakan guru itu sama gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan guru-guru yang baru pun, dia akan mengalami perasaan takut atau cemas gitu setiap kali bertemu dengan guru. Nah, sehingga dia itu lebih memilih untuk menghindar gitu daripada mengobrol, karena itu tuh yang membentuk perlindungan diri. Nah, itu tuh kerjanya si sistem self ini. Barusan itu adalah contoh nyata bagaimana interaksi sosial yang berulang itu membentuk dinamisme dan sistem self dalam teorinya Sullivan. Bisa dikatakan jadi bahwa perilaku menghindar itu bukan sekedar ekspresi kepribadian bawaan ya, bisa jadi merupakan bentuk pertahanan interpersonal yang membentuk dari pengalaman masa lalu. Oke. Kemudian ada dinamika kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama adalah sistem energi. Yang Sullivan memandang sistem energi ini itu sebagai kehidupan manusia, yang artinya setiap individu memiliki dorongan internal yang menghasilkan tegangan atau tension. Tujuan utama dari sistem energi ini adalah untuk mengurangi tegangan agar individu bisa berfungsi secara sehat. Nah, kita lanjut yang kedua, ada ketegangan. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku, bisa disadari, seperti rasa lapar atau ngantuk, atau yang nggak bisa disadarinya itu seperti cemas gitu. Setiap orang itu selalu berbeda dalam tingkat tegangan tertentu, dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Nah, tegangan ini tuh berasal dari dua sumber utama ya, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Yang pertama adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tuh bersifat biologis ya, seperti rasa lapar, haus, tapi ini tuh bisa muncul atau hilang secara berkala gitu kan ya, atau bahkan seperti kebutuhan akan kasih sayang dan kelembutan gitu ya. Contohnya bayi lagi gitu, antara bayi dan ibunya gitu, seorang bayi dan ibunya, dimana ketika bayi tersebut jauh dari ibunya, bayi itu akan menangis. Menangisnya itu untuk mendapatkan sentuhan atau pelukan yang membuat si bayi itu merasakan rasa aman dan nyaman kayak gitu, dan dia merasa dikasih sayang gitu kan. Nah, lanjut setelah kebutuhan, ada lagi tegangan berasal dari kecemasan. Menurut Sullivan, kecemasan adalah pengaruh pendidikan yang sangat besar dan pertama kali ditransfer dari ibu ke bayi melalui ekspresi wajah, melalui suara, dan melalui perilaku. Nah, seorang bayi itu kan belum mampu ya mengatasi kecemasan gitu, sehingga bayi itu akan menggunakan strategi seperti banyak tidur atau menghindar, kita juga gitu kan, atau juga tidak memperhatikan stimulus yang mengganggu gitu. Untuk mengurangi tegangan ini, menurut Sullivan, individu itu akan melakukan transformasi energi menjadi tingkah laku. Bentuk perilaku ini tidak selalu berupa tindakan fisik ya, seperti bergerak atau berbicara gitu, tapi juga bisa berupa aktivitas mental gitu ya, seperti berpikir, merasa, dan mengingat gitu. Dengan kata lain, energi yang menimbulkan tekanan itu akan diubah menjadi respon atau aktivitas yang membantu individu menyeimbangkan kondisi psikologisnya. Dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap ya, melainkan hasil dari proses
dinamis antar kebutuhan, kecemasan, dan cara individu mengubah tegangan menjadi sebuah perilaku gitu. Sullivan itu menekankan pentingnya lingkungan sosial dan hubungan interpersonal dalam membentuk kepribadian yang sehat. Selanjutnya tentang tahapan perkembangan kepribadian menurut Sullivan. Sullivan membagi perkembangan kepribadian menjadi 6 tahap berdasarkan hubungan sosial yang dominan di tiap fasenya. Yang pertama adalah fase infansi, 0 sampai 5 tahun. Dasar kasih sayang dan rasa aman. Nah, di sini tuh tahap awal membangun dasar kasih sayang dan rasa aman melalui hubungannya dengan pengasuh, misalnya seorang bayi dengan ibunya, kayak gitu, hubungan bayi dengan ibunya. Jika hubungan ini tuh aman, maka bayi itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya gitu. Maksudnya bukan mudah percaya, tapi nggak takut sama orang lain gitu. Yang kemudian ada fase childhood. Childhood ini usianya 1,5 sampai 4 tahun. Di sini belajar berpikir sintaksis atau logis ya. Nah, anak mulai belajar berpikir logis sederhana dan memahami hubungan sebab dan akibat gitu dalam interaksi sosial kayak gitu. Yang ketiga ada juvenile, 4 sampai 10 tahun. Belajar bekerja sama dan kompetisi sosial. Nah, di mana anak itu dalam usia ini tuh anak udah mulai belajar bagaimana cara bekerja sama, berkompetisi dan memahami aturan sosial kayak gitu ya. Nah, pada tahap ini tuh kemampuan bersosialisasi itu mulai berkembang ya pada tahap ini. Lalu kemudian ada tahap pre-adolescent, yaitu hubungan akrab dengan teman sebaya, chumship. Usia 8 sampai 12 tahun. Jadi usia ini anak itu mulai menjalin hubungan akrab dengan teman-teman sebaya yang dia percaya gitu, yang dimana disebutnya chumship. Nah, ini tuh menjadi dasar penting untuk memahami tentang empati dan keintiman emosional. Kemudian ada tahap adolesen, usia 12 sampai 20 tahun, yaitu konflik antara keamanan dan keintiman. Usia ini tuh masuk tahap remaja awal ya, yang dimana tahap ini tuh sangat tahap yang krusial banget gitu ya. Pada usia ini tuh individu mulai mencari identitas diri dan hubungan yang lebih mendalam gitu. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu maturity atau dewasa, yang mana hubungan sosial yang matang dan memuaskan. Nah, di tahap ini adalah tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini ditandai dengan kemampuan menjalin hubungan sosial yang matang, stabil, dan saling memuaskan. Contohnya ya kayak kita sekarang sudah mulai di tahap dewasa gitu. Dari setiap tahap itu memiliki saling berkaitan ya dan mempengaruhi setiap tahapan berikutnya gitu. Kegagalan yang membentuk hubungan yang sehat di tahap awal itu bisa berdampak pada pola hubungan di masa dewasa. Nah, setelah mempelajari 6 tahap perkembangan kepribadian menurut Harris Sullivan, kita dapat menyimpulkan bahwa kepribadian tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosial yang panjang dan bertahap, dan setiap fase kehidupan itu memiliki fokus interpersonal yang berbeda-beda, dan pengalaman dalam setiap tahap akan membentuk pola relasi atau cara berpikir serta gambaran diri seseorang. Baik, selanjutnya aplikasi dalam teori Sullivan. Sullivan membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah gangguan mental. Nah, pandangan Sullivan tentang gangguan mental ini tuh bukan semata-mata disebabkan oleh faktor biologis atau insting, tetapi juga berakar pada gangguan hubungan interpersonalnya gitu. Artinya ketika seseorang itu tidak mampu membangun hubungan sosial yang sehat atau sering mengalami penolakan, konflik atau kecemasan sosial, hal itu tuh akan menimbulkan tekanan psikologis yang dapat berkembang menjadi gangguan mental. Nah, contohnya tuh seseorang yang sejak kecil itu tidak pernah mendapatkan rasa kasih sayang dari lingkungan keluarganya, itu tuh bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit percaya pada orang lain atau bahkan takut dekat secara emosional. Dan ini tuh bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial atau bahkan bisa menjadi gangguan kepribadian ya. Kemudian tentang psikoterapi. Berdasarkan pemikiran Sullivan, pendekatan terapi yang ia kembangkan yang disebut dengan psikoterapi interpersonal atau sering disebut dengan IPT, fokus utamanya adalah
untuk memperbaiki hubungan sosial dan pola komunikasi klien agar kecemasannya itu berkurang dan kepribadiannya itu bisa lebih berkembang lagi dengan yang lebih sehat. Nah, tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar individu itu mencapai atau dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan bermakna. Kemudian untuk mengurangi rasa kecemasan, rasa terisolasi, dan rasa yang tidak aman gitu. Yang mana pada akhirnya dapat mengembangkan kepribadian yang lebih stabil, matang, dan seimbang secara emosional. Nah, Sullivan itu percaya bahwa kesembuhan mental tidak dapat dicapai sendirian gitu, melainkan melalui hubungan sosial yang penuh dengan empati, komunikasi yang terbuka, dan penerimaan diri. Nah, jadi secara keseluruhan, teori Sullivan ini tuh menegaskan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk dan berkembang melalui interaksi sosial yang berulang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan interpersonalnya. Dan kesehatan mental seseorang juga terbentuk dari pola hubungan sosial yang berulang. Sehingga untuk memahami maupun menyembuhkan gangguan mental, kita itu harus melihat dan memperbaiki bagaimana cara individu itu berinteraksi dengan orang lain. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faiz. Terima kasih. Oke, baik. Kita sekarang membahas tentang persamaan 3 teori neo-Freudian. Yang pertama yaitu persamaannya adalah anti-biologis. Nah, ketiga ini menolak pandangan Freud yang terlalu fokus pada determinisme biologis. Oke. Nah, ketiganya menentang pandangan Freud bahwa kepribadian hanya dibentuk oleh dorongan biologis, yaitu seksual dan agresi. Nah, mereka ini menekankan faktor sosial, budaya, dan hubungan manusia sebagai dasar pembentukan kepribadian. Baik, kemudian yang kedua ada humanistik. Nah, mereka ini bertiga ini memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, kemudian sadar dan memiliki potensi. Nah, semua teori ini memandang manusia sebagai makhluk sosial yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, kepribadian yang sehat itu lahir dari hubungan sosial yang sehat juga. Nah, baik, kemudian persamaan yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Nah, dalam faktor ini ketiganya menekankan peran penting lingkungan sosial dan budaya dalam bentuk kepribadian. Nah, mereka ini melihat manusia memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab untuk membentuk dirinya, bukan sekedar korban dari naluri atau lingkungan. Oke, kemudian yang keempat itu ada kecemasan sentral, yaitu kecemasan menjadi pusat dinamika dan motivasi kepribadian. Nah, menyoroti peran kecemasan dalam kepribadian itu ada 3 teori. Yang pertama ada Fromm, yaitu kecemasan muncul dari keterasingan atau alienasi terhadap diri dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada Horney, yaitu kecemasan muncul dari kurangnya rasa aman dan rasa kasih sayang di masa kecilnya. Kemudian yang terakhir ada Sullivan, yaitu kecemasan muncul dari hubungan interpersonal yang tidak sehat. Nah, jadi meski sumbernya berbeda, ketiganya itu melihat kecemasan sebagai inti dinamika kepribadian. Baik, kemudian setelah persamaan tentunya juga ada perbedaan. Nah, perbedaan dari ketiga teori tersebut meliputi yang pertama ada teori Erich Fromm, yaitu dengan konsep kepribadian Marxian yang menjelaskan keterasingan alienasi manusia dari diri, sesama, dan alam akibat sistem sosial dan ekonomi yang menindas. Kemudian yang kedua itu ada kemudian yang tadi yang pertama ada Erich Fromm, itu pengaruh utamanya adalah terinspirasi dari Karl Marx dan Sigmund Freud, yaitu menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Kemudian dari teori kedua yaitu Karin Horney, yaitu psikoanalisis sosial yang menjelaskan dampak hubungan awal
atau anak kepada orang tua terhadap terbentuknya rasa aman atau cemas dalam diri individu. Nah, di sini pengaruh utamanya dari fokus teori utama tersebut adalah berakar dari Freud, namun dikritik dan diperluas dengan menekankan aspek sosial dan budaya. Kemudian teori yang ketiga ada teori Harry Stack-Sullivan, yaitu psikiatri interpersonal, yang menjelaskan kepribadian sebagai hasil interaksi interpersonal yang terus berkembang sepanjang kehidupan. Oke, pengaruh utama dari teori tersebut adalah dipengaruhi oleh Freud dan teori komunikasi dengan fokus pada hubungan sosial nyata. Nah, ketiga tokoh ini sama-sama berusaha memanusiakan psikologi, kemudian mengembangkan fokus ke peran sosial, budaya, dan hubungan antara manusia dalam pembentukan kepribadian. Namun, Fromm menitik beratkan pada struktur sosial dan alienasi eksistensial. Kemudian Horney fokus pada kecemasan dan pola hubungan masa kecil. Adapun Sullivan menekankan pola interaksi interpersonal sebagai inti kepribadian. Nah, di sini kepribadian menurut mereka bertiga bukanlah bawaan biologis, yaitu melainkan hasil dari cara manusia berelasi dengan diri, orang lain, dan dunia sosialnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas 3 tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan psikologi modern, yaitu Erich Fromm, Karen Horney, dan Harry Stack-Sullivan. Tokoh yang pertama adalah Erich Fromm. Fromm dikenal karena usahanya untuk memanusiakan psikologi. Fromm juga menekankan bahwa cinta adalah kekuatan utama dalam kehidupan manusia. Melalui cinta, manusia bisa tumbuh, bisa berkembang, dan mencapai kebahagiaan sejati. Nah, selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebebasan, namun bukan kebebasan yang tanpa arah, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, jadi dari pandangan ini, Erich Fromm ingin menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak bisa dipahami secara terpisah dari lingkungan sosial dan budayanya. Ia menempatkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam konteks masyarakat dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Jadi intinya dari teori Erich Fromm ini mengajarkan kita untuk melihat psikologi bukan sekedar tentang ilmu masalah batin, tapi juga tentang bagaimana manusia itu bisa berkembang, manusia itu bisa hidup dengan cinta, kebebasan, dan rasa kemanusiaan. Tokoh kedua adalah Karen Horney, salah satu tokoh perempuan penting dalam dunia psikologi. Horney dikenal karena pendorong pendekatan psikologi sosial dan feministik. Nah, menurut Karen Horney, hubungan awal antara anak dan orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Nah, jika sejak kecil ia mendapatkan kasih sayang dan rasa yang aman, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, dan juga sebaliknya. Jika seorang anak merasa ditolak atau kurang diterima, maka ia bisa muncul yang disebut dengan kecemasan dasar. Kecemasan ini bisa membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang selalu cemas, selalu takut ditinggalkan, atau bahkan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, dari sini Horney juga menekankan pentingnya peran sosial dan hubungan awal dalam pembentukan kepribadian. Jadi kesimpulan dari teori Karen Horney ini membantu kita memahami bahwa kepribadian tidak hanya dibentuk oleh dorongan dalam diri, tetapi juga lingkungan sosial, budaya, dan hubungan masyarakat sosial. Tokoh ketiga adalah Harry Stack-Sullivan. Nah, Harry Stack-Sullivan ini yang dikenal sebagai pengembangan psikoterapi interpersonal. Dalam psikoterapi interpersonal yang ia kembangkan, Harry Stack-Sullivan menekankan pentingnya komunikasi dan empati.
Ia berpendapat bahwa banyak gangguan mental muncul karena seseorang tuh gagal menjalin hubungan sosial yang sehat. Dengan memahami dan memperbaiki cara kita berkomunikasi, kita juga bisa memperbaiki kesehatan mental kita. Nah, jadi kesimpulan dari teori heuristik Sullivan ini mengajarkan bahwa hubungan sosial yang baik, komunikasi yang sehat, dan empati itu sangat penting bagi keseimbangan mental seseorang. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Baik, tadi telah dipaparkan ya oleh teman-teman mengenai 3 perspektif kepribadian, yaitu konsep kepribadian Marxian, kemudian psikoanalisis sosial, dan psikiatri interpersonal. Nah, dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman, tentunya di sini ada kesimpulan dari semua materi tersebut, yaitu ketiga teori kepribadian besar dari Erich Fromm, Karen Horney, dan Harry Stack Sullivan sama-sama menekankan bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui hubungan sosial dan pengaruh lingkungan. Nah, Fromm melihat kepribadian sebagai hasil dari kondisi sosial ekonomi dan perjuangan individu menemukan jati diri di tengah sistem yang bisa menimbulkan keterasingan. Kemudian Horney menyoroti pentingnya pengalaman masa kecil dan hubungan dengan orang tua dalam membentuk rasa aman serta kesehatan emosional seseorang. Nah, sementara itu Sullivan menegaskan bahwa kepribadian merupakan hasil dari pola interaksi interpersonal yang dijalani individu dengan orang lain. Baik, secara keseluruhan ketiganya menegaskan bahwa kepribadian bersifat dinamis, berkembang melalui proses sosial dan tumbuh secara sehat apabila didukung oleh hubungan yang positif, empatik, dan penuh kasih sayang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.